Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali baitihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihah. Para pendengar sekalian, kaum muslimin, para sahabat-sahabat saya yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa membaca kitab Talbis Iblis karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, bab tentang talbis iblis ke atas orang-orang awam. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami setiap untayan kalimat yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya ini. Tidak lupa mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang istiqamah dalam memegang teguh ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kelak kita kembali ke padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kembali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Faslun. Pembahasan baru, pasal baru. Wa minal awami man yaqulu haula'il ulama'u yuhafizuna 'ala al-hudud. Fulanun yaf'alu kadza wa fulanun yaf'alu kadza. Fa amri ana qaribun. Di antara orang awam itu, di antara talbis iblis kata seorang awam itu, mereka mengatakan para ulama itu tugasnya adalah untuk menjaga agama, menjaga batasan-batasan agama. Tapi ada kok ulama yang melakukan perbuatan ini, ada ulama yang melakukan perbuatan itu. Artinya ada ulama yang melakukan perbuatan dosa ini, ada yang melakukan perbuatan dosa itu. Nah, kalau begitu katanya, maka saya ini ya sama seperti mereka. Mereka saja berbuat seperti itu, kenapa saya tidak boleh? Nah, jadi ada orang awam yang dia berdalil dengan pelanggaran para ulama. Ada orang awam itu yang dia berdalil atau berhujjah dengan pelanggaran syariat yang dilakukan oleh seorang alim. Nah, ini sering terjadi di kalangan para ulama. Oleh sebab itu, bagi kita yang hari-harinya berdakwah, walaupun kita ini bukan ulama, bukan juga orang alim, hanya sekedar penyambung lidah para ulama, tapi hati-hati. Karena andai kata kita melakukan suatu dosa terang-terangan, andai kata kita melakukan suatu pelanggaran syariat terang-terangan, dan ini dilihat oleh orang awam, ini akan dijadikan sebagai dalil oleh orang awam bahwasanya mereka boleh melakukan perbuatan itu. Misalnya nih, ada seorang ulama tapi istrinya tidak berkerudung. Ada seorang ustaz misalnya, tapi dia bersalaman dengan wanita yang tidak mahramnya. Lalu perbuatan ini dilihat oleh orang-orang awam. Nanti apa yang mereka katakan? Ya harusnya kan ulama itu tugasnya menjaga agama. Tapi syekh ini saja dia istrinya tidak berkerudung kok. Masa kita merasa salah padahal syekh itu saja istrinya tidak berkerudung. Nah, lalu kalau misalnya ada orang awam bersalaman dengan wanita yang tidak mahramnya, lalu kita tegur, kenapa ente salaman sama perempuan yang tidak mahram ente? Lalu dia katakan, Ustaz Polan saja mau kok salaman, Ustaz Polan saja mau bersentuhan kulit dengan perempuan yang tidak mahramnya, maka saya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Nah, ini hati-hati. Wa kashfu hadha at-talbisi anna al-jahila wal 'alima fi bab at-taklif sawa'un fa ghalabatul hawa lil 'alimi la yakunu 'udran lil jahili. Maka untuk menyingkap talbis ataupun jebakan iblis ke atas orang awam ini, maka hendaklah dikatakan kepadanya bahwasanya orang jahil, orang bodoh maupun orang alim itu dalam urusan wajibnya dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala itu sama, enggak ada beda. Bukan berarti orang alim itu boleh melanggar, orang jahil enggak boleh. Enggak begitu, sama saja. Baik orang bodoh maupun orang yang berilmu dalam urusan taklif atau pembebanan syariat, kewajiban melaksanakan perintah dan menghindarkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Maka andai kata ada orang alim, hawa nafsunya mengalahkan dia sehingga dia melakukan pelanggaran syariat,
Hal ini tidak berarti menjadi uzur bagi orang jahil, bagi orang awam. Bukan berarti orang awam boleh meniru perbuatan orang alim tersebut. Nah, ini talbis. Wa ba'duhum yaqul, di antara orang awam tadi mengatakan, ma qadru dhanbi hatta u'aqaba wa man ana hatta u'akhadha wa dhanbi la yadurruhu wa ta'ati la tanfa'uhu wa 'afuhu a'zamu min jarami kama qala qailuhum ma ana 'inda Allahi hatta idh adhnabtu la yaghfiru li dhanbi. Di antara orang awam ada yang mengatakan, sebesar apa sih dosaku sampai akhirnya aku harus menerima hukuman dari Allah? Siapalah aku ini rupanya sampai aku akan mendapatkan hukuman dari Allah? Dosaku itu hanya dosa kecil, bukan yang seperti dosa yang besar. La yadurruhu, sedangkan dosaku ini tidak sedikit pun memudaratkan bagi Allah, dan ketaatanku tidak memberikan manfaat kepada Allah. Sedangkan ampunan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dosaku. Sebagaimana ada di antara mereka yang bersyair, siapalah aku di hadapan Allah sampai-sampai ketika aku melanggar larangannya, Allah tak mengampunkan dosaku. Nah, ini ungkapan orang awam, ya. Dia merasa bahwa ini kan manusia banyak jumlahnya miliaran nih. Ya siapalah dia? Dosanya itu bukanlah apa-apa. Banyak kok manusia ini. Siapalah aku dibandingkan seluruh manusia ini sampai-sampai kalau aku melakukan suatu dosa aku akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun aku berdosa, kata dia, ya, afuhu a'zam min jarami. Ampunan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dosaku. Nah, ini dikumandangkan terus oleh orang-orang awam sehingga mereka tidak punya rasa takut untuk melakukan pelanggaran syariat. Maka kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, wa hadhihi hamaqatun 'azimatun. Ini adalah kebodohan yang sangat besar. Ka'annahum i'taqadu annahu la yu'akhadhu illa dhiddan aw niddan. Seakan-akan ya mereka ini berkeyakinan bahwasanya mereka itu tidaklah dihukum oleh Allah kecuali karena mereka memberontak atau melawan. Jadi begini, memang dalam fikih, misalnya ada orang tidak sholat, ditanya, kamu itu tidak sholat kenapa? Kalau seandainya dia tidak sholat karena dia melawan hukum kewajiban sholat fardu yang 5 itu, maka jelas dia kafir. Dan kalau dia tidak melawan, artinya dia tidak sholat bukan karena dia tidak meyakini kewajiban sholat fardu itu, tapi karena dia bermalas-malasan, memang dia tidak jatuh kafir. Tapi ingat, dia menjadi murtakibul kabair, orang yang pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Nah, jadi ada orang beranggapan, selama saya tidak menentang kewajiban sholat, ya, selama saya tidak menentang kewajiban puasa, selama saya tidak menentang kewajiban zakat, ya, walaupun saya tidak sholat, walaupun saya tidak puasa, walaupun saya tidak zakat, ya saya ini kan nggak ngelawan Allah. Tidak mungkin Allah menghukum saya. Kalaupun aku salah, tentulah ampunan Allah jauh lebih besar dibandingkan dosaku. Ini kebodohan yang nyata, kata Imam Ibnul Jauzi. Mereka menyangka kalau mereka itu tak melawan, maka mereka tak bersalah. Ya, ini jelas salah faham yang sangat fatal. Ya. Thumma ma'alimu annahu bil mukhalafati qad saru fi maqami mu'anidin. Mereka ini tak tahu bahwasanya dengan mereka tidak melakukan perintah atau dengan mereka melanggar larangan Allah, mereka sendiri sudah masuk di dalam maqam mu'anid. Maqam mu'anid itu adalah maqam orang-orang yang menentang Allah. Jadi walaupun dia tidak menentang kewajiban salat, ya memang tidak kafir, tapi dengan dia tidak salat, dia sebenarnya sudah masuk dalam daerah maqamnya orang yang menentang kewajiban salat. Memang dia misalnya dia minum minuman keras, dia tahu minuman keras itu haram. Ketika dia minum minuman keras, dia mengakui itu haram. Memang dia tidak kafir, karena kalau dia katakan itu halal, dia jatuh kafir. Sekalipun demikian, andai dia mabuk dengan keyakinan mabuk itu haram, walaupun dia tidak jatuh kafir, tapi dia sudah berada dalam maqam orang yang mu'anid, yang menentang, yang keras kepala. Nah, seperti itu. Jadi para pendengar yang saya muliakan, ya, ini biasanya orang-orang awam itu ditalbis iblis seperti itu. Dia merasa dosanya itu kecil. Kenapa demikian? Karena ya siapalah aku ini yang kecil ini dibandingkan miliaran manusia ini, sampai-sampai aku harus dihukum oleh Allah. Aku ini orang biasa, orang kecil. Apakah dosaku rupanya? Kira-kira seperti itu. Wa sami'a Ibnu Aqil rahimahullahu taala rajulan yaqul. Suatu hari Imam Ibnu Aqil mendengarkan ada seorang laki-laki berkata, "Man ana hatta yu'aqabani hatta yu'aqa
yu'aqibuni hatta yu'aqibani Allahu. Ya. Sebentar kita lihat dulu yang Arabnya. Man ana hatta yu'aqibani Allahu. Nah, siapalah aku sampai-sampai aku akan dihukum oleh Allah? Siapalah aku rupanya? Ya. Aku ini bukan orang besar yang melakukan dosa lalu Allah akan menghukumku. Tidak, aku orang biasa, orang kecil. Siapalah aku dibandingkan yang lain sampai-sampai aku akan menerima hukuman dari Allah? Faqala lahu, maka berkatalah Imam Ibnu Aqil kepada si fulan ini, anta alladhi law amata Allahu jami'al khalaiqi wa baqiyat anta lakana qawluhu ta'ala ya ayuhan nas khitaban laka. Maka jawab Imam Ibnu Aqil kepada pria ini, engkau itu adalah orang yang seandainya seluruh manusia itu dimatikan oleh Allah dan tersisalah engkau seorang, engkaulah orang yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, jadi kita ini jangan merasa, alah, aku ini kan satu orang individu dibandingkan manusia yang miliaran, ini siapalah aku, tak tertengok Allah pun aku, tak tertengok Allah pun dosaku. Ya, kata Imam Ibnu Aqil, enggak begitu. Andai seluruh manusia itu dimatikan oleh Allah, tinggal kau sendiri, kaulah yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya kau orangnya. Nah, lalu orang awam ini di antara talbis iblis kata mereka lagi, wa minhum may yaqul, ada di antara orang awam itu yang mengatakan, sa'atubu wa uslih. Ya, nanti saya akan bertaubat, nanti saya akan memperbaiki diri. Nah, jadi taubatnya direncanakan, belum taubat sekarang, dia masih rencana mau taubat. Wa kam min sakinil amali min abalihi fakhtatafahul mautu qablahu. Ingat kata Imam Ibnu Jauzi, berapa banyak orang yang merasa tenang dengan angan-angannya dikarenakan kebodohannya, lalu kematian itu datang menangkapnya sebelum dia sempat bertobat. La haula wala quwwata illa billah. Jadi orang yang berangan-angan untuk bertobat, hati-hati. Kalau memang mau tobat ya sekarang, jangan ada angan-angan. Insyaallah lah besok lah, atau nanti lah udah tua nanti baru tobat lah. Kalau sekarang mau poya-poya dulu, jangan. Berapa banyak orang dia memang sudah berencana untuk bertaubat di umur tertentu, tetapi ternyata kematian terlebih dahulu datang menangkapnya sebelum dia sempat untuk bertaubat. Walaysa minal hazmi ta'jilul khata' wa intizarus shawab. Dan tentulah bukan sebuah sikap yang bijak ya, terburu-buru melakukan pelanggaran syariat Allah dan menanti-nanti pahala yang Allah tawarkan. Ini bukan sikap yang bijak. Wa rubbama lam tatahayya at-taubatu. Bisa jadi tak tersedia waktu baginya untuk bertobat. Sebelum sempat taubat dia sudah mati. Atau dia sempat bertobat, wa rubbama lam tasihha, tapi taubatnya tidak sah. Ini bahaya. Bahaya. Bisa jadi dia bertobat, sempat bertobat ya, tapi taubatnya enggak sah. Wa rubbama lam tuqbal, atau bisa jadi taubatnya sah, tapi belum tentu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, thumma law qubilat baqiyal haya'u minal jinayati abadan. Sekalipun Allah terima taubatnya, tetapi gara-gara dosanya itu ya, maka rasa malu menanggung dosa itu tetap akan menempel pada dirinya selama-lamanya. Contohnya, wallahu a'lam. Mohon maaf, misalnya ada seorang perempuan pezina, ya, perempuan pezina, dia pelacur, diketahui oleh masyarakatnya sebagai pelacur. Sedang dia misalnya melakukan transaksi gitu ya, dia ditangkap oleh Satpol PP. Dan orang tahu ini dia pelacur gitu, perempuan yang tidak baik. Lalu tidak lama kemudian dia berteman dengan orang saleh, dia berkawan dengan orang-orang baik, akhirnya dia bertaubat. Nah, dia bertaubat, betul-betul taubat nasuha. Allah terima taubatnya. Tapi masalahnya, masyarakat ini susah ya untuk menghilangkan stigma pada orang yang pernah terjerumus pada perbuatan dosa. Kita memang sudah bersih di hadapan Allah, tapi beban moral atas kesalahan masa lalu itu belum tentu bersih, belum tentu hilang. Orang akan mengatakan, si Polanah yang mana, perempuan yang mana, itu loh, itu pelacurnya itu, kata orang. Maaf dia seperti itu. Itu perempuan gak beres dia itu, padahal dia sudah bertaubat, dan taubatnya taubat nasuha, Allah telah terima taubatnya. Nah, tetapi rasa malu menanggung kesalahan di masa lalu itu ya, itu berbekas, bahkan bekasnya itu bisa menempel selama-lamanya. Para pendengar sekalian yang budiman ya, yang saya muliakan, kita sambung lagi. famuraratu khatiril ma'siyati hatta tadhhaba ashalu min mu'anati taubati hatta tuqbala.
Nah, rasa pahit ya, akibat rasa pahit yang terlintas di hati, penyesalan yang terlintas di hati karena melakukan suatu maksiat, itu lebih mudah hilangnya dibandingkan bersungguh-sungguh mengharapkan taubat sampai taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya apa? Ini satu faedah yang sangat penting. Kita tidak ada satu pun di antara kita yang bersih dari perbuatan dosa. Semua kita pernah melakukan perbuatan dosa. Dan alhamdulillah tidak sedikit dari kita ketika dia terjerumus atau dia terperosok pada lubang maksiat, dia menyesal. Lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, rasa penyesalan dalam hati itu mudah hilang. Misalnya nih, ini contoh kecil saja. Ada seorang laki-laki ya, misalnya, dan perempuan, dia berpacaran. Ketika berpacaran itu dia melakukan perbuatan A, perbuatan B yang sama-sama kita fahami itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu putus mereka. Artinya putus hubungan. Pacarannya selesai. Entah macam mana mereka menyesal karena pada saat pacaran dulu pernah melakukan perbuatan yang nista, perbuatan yang haram. Menyesal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang sampai menangis, berharap taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, rasa menyesal di hati itu umumnya enggak lama itu. Enggak lama. Makanya ada istilah namanya taubat sambal. Orang makan sambal itu karena kepedasan itu dia minum, apa kata, aku tobat enggak mau makan lagi. Besok makan lagi. Nah, di saat-saat dia bertobat dan menunggu taubatnya diterima oleh Allah, datang godaan baru lagi. Nah, digoda oleh iblis, dia bertemu dengan seorang perempuan lagi, atau si perempuan yang taubat tadi ini, dia ketemu dengan laki-laki yang mengajaknya untuk melakukan hubungan terlarang lagi. Yang dulunya awalnya menyesal, tapi karena ada yang memancing lagi, penyesalan itu pun hilang. Terjadi lagi, sedangkan taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Nah, jadi menunggu taubat itu diterima oleh Allah itu lebih sulit dapatnya dibandingkan hilangnya rasa penyesalan dalam kolbu akibat suatu dosa. Jadi para hadirin sekalian, para musyahid, para mustami' yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita berhati-hati dalam urusan ini. Wa minhum, dan di antara mereka itu, yakni kalangan awam, ya, kita semua kalangan awam ya, may yatubu thumma yanqud. Nah, dia sudah bertaubat, tapi dia batalkan sendiri taubatnya. Itu tadi karena rasa penyesalan itu mulai hilang. Dia bertaubat lalu dia membatalkan sendiri taubatnya. Fayadiju alaihi iblisu bil makaidi li ilmihi bi dha'fi azmihi. Lalu datanglah iblis dengan berbagai perangkap karena iblis tahu lemahnya niat di hati orang tersebut untuk bertaubat. Wa bisnadin 'anil Hasani, dan ada sebuah riwayat dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, annahu qala, di mana ia mengatakan, "Idza nazara ilaika syaitan wa ra'aka 'ala ghairi ta'ati Allah ta'ala fana'aka." Apabila syaitan melihat pada dirimu dan dia melihat bahwasanya engkau itu orang yang tidak mematuhi Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa menghabiskan harinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fana'aka, maka syaitan akan mengumumkan kepada kawan-kawannya bahwa engkau telah mati. Artinya apa? Udah, si fulan itu udah mati, tak usah lagi kau goda pun dia, memang dah begitu kerjaannya. Nah, artinya tinggalkan saja dia itu, karena dia sampai kapanpun tetap akan melakukan perbuatan seperti itu. Nah, jadi jadi ditinggalkan syaitan ini kadang-kadang bukan sesuatu yang baik ya. Kalau dia baik, alhamdulillah, karena istiqomahnya kita, jadi syaitan nggak mau goda lagi. Tapi kalau dia umumkan kita, tak usah digodakan lagi. Nah, karena orang ini sudah dianggap mati. Kenapa? Karena lantaran kita ini tanpa digoda syaitan pun memang gemar bermaksiat. Nafsu kita untuk kemaksiatan itu sangat besar ya. Ini sesuatu yang sangat buruk sekali. Wa idza ra'aka mudawiman 'ala ta'atillahi malaka wa rafadaka. Dan kalau dilihatnya engkau itu orang yang senantiasa istiqamah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan coba menggodamu, tetapi dia akan juga menolakmu. Kenapa? Dia akan bosan untuk menggodamu. Wa idza ra'aka marratan hakadha wa marratan hakadha tama'a fika. Nah, tapi apabila dia melihat engkau kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang baik, kadang-kadang buat yang buruk, kadang-kadang patuh ibadah sama Allah, kadang-kadang tak ibadah kepada Allah. Nah, ini yang gemar nih, ini yang didemoni oleh syaitan. Maka dia akan tamak, akan besar keinginannya untuk menggoda
menggoda diri kita. Baiklah para mustami' sekalian yang saya muliakan, ini dulu kajian kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran, mengambil i'tibar dari tulisan Imam Ibnu Jauzi yang telah kita baca tadi, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan qalbu kita untuk menerima uraian nasihat Imam Ibnu Jauzi tadi, sehingga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menghindarkan diri dari talbis atau jebakan iblis yang dia pasang sebagai perangkap kepada orang-orang awam seperti kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kalam, nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.